Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel Poppy Amalia. Pembahasan kali ini adalah membahas tentang ekspresi wajah pelaku pembunuhan yang mengalami gangguan jiwa. Udah pastilah pelaku pembunuhan udah pasti mengalami gangguan jiwa. Kenapa? Karena dia nggak bunuh orang yang disebut dengan psikopat. Dan dari ekspresi wajahnya, Anda nggak akan pernah nyangka kalau ia adalah pelakunya. Karena wajahnya begitu sweet, dingin, dan tidak memperlihatkan wajah kalau ia bersalah. Kita akan masuk pembahasannya, namun sebelumnya like, subscribe, and share terlebih dahulu. Terima kasih. Oke, kita ngelihat satu kasus pertama adalah Isabel Guzman ya. Isabella Guzman ini kasusnya sangat luar biasa dan begitu mengerikan. Kenapa? Karena perempuan cantik ini telah melakukan tindakan brutal pembunuhan kepada ibu kandungnya. Ia melakukan tindakan menusuk wajah dan leher dari ibu kandungnya berkali-kali, lebih dari puluhan kali, mungkin ratusan kali. Itu menggambarkan betapa dendamnya dan bencinya ia terhadap ibu kandungnya. Nah, wajah secantik ini, kalau Anda perhatikan senyumannya dan seperti ini, itu tidak akan terlihat sebagai seorang pembunuh. Tapi kalau kita melihat dari latar belakang kejadiannya, pada tanggal 23 Agustus 2013, sekitar pukul 21.30, Yu M Hoi pulang ke rumah setelah bekerja dan langsung menuju ke atas untuk mandi. Tak berselang lama, Rian Hoi mengaku mendengar suara dentuman dari lantai atas. Ia juga mengaku mendengar suara sang istri yang terus memanggil namanya. Ketika Rian Hoi mencoba membuka pintu, Isabel Guzman justru mendorong dengan punggung agar tetap tertutup. Ia juga melihat darah mulai mengucur dari bawah pintu kamar mandi. Khawatir dengan sang istri, Rian Hoi langsung menelpon 911 dan menceritakan apa yang ia lihat kepada polisi. Rian Hoi juga melaporkan bahwa ia melihat Isabel Guzman sudah berdiri di ambang pintu kamar mandi sambil memegang pisau saat ia kembali ke atas. Kala itu kondisi Yu Min Hoi dalam keadaan berlumuran darah dengan tongkat baseball terletak di samping tubuhnya. Selang 2 jam polisi tiba di kediaman Yu Min Hoi. Mereka menemukan tubuh Yu Min Hoi tergeletak di lantai kamar mandi dengan luka robek dan tusukan yang cukup banyak. Yu Min Hoi dinyatakan meninggal di tempat kejadian pada pukul 22.28 menit. Menurut pengakuan ayah tirinya, perempuan berusia 18 tahun tersebut sudah sering bertengkar dengan sang ibu. Sebelum pembunuhan terjadi, Guzman sempat meludah ibunya dengan mengancam kata-kata "kamu akan membayar" melalui email. Beberapa hari setelahnya, Guzman tampak menyerang ibunya saat berada di kamar mandi. Dari balik pintu kamar mandi yang tertutup, ayah tiri melihat darah yang mengalir dari dalam. Setelahnya, sang ibu meninggal tergeletak di lantai dengan luka sobek dan tusukan yang banyak. Setelah membunuh, Guzman pergi dari toko dalam keadaan berlumuran darah ibunya. Ia pergi ke toko terdekat dan numpang mandi dengan alasan ia baru saja diperkosa. Namun akhirnya ditangkap oleh polisi. Dan kalian masih ingat nggak kasus yang kedua adalah Rian Jombang? Ekspresi wajahnya seperti apa? Tenang kan? Dan itu nggak kelihatan banget dia bahaya gitu kan? Rian Jombang melakukan kejahatan karena dendam. Dari hasil pemeriksaan psikologis terungkap ia merasa tidak pernah mendapatkan perhatian dari orang tua, terutama ibunya. Rian yang sejak kecil kerap mendapat kekerasan, akhirnya memendam kebencian kepada sang ibu. Sebagai pelampiasannya, Rian justru menyukai sosok laki-laki. Pada akhirnya memiliki penyimpangan seksual. Rian Jombang tercatat telah membunuh 11 orang di Jakarta dan Jombang, kampung halamannya, dengan rentang waktu 2006 hingga 2008. Kasus yang ketiga adalah Robot Gedek alias Siswanto. Menghias pemberitaan sekitar tahun 1996 karena aksi kejamnya membantai anak-anak di bawah umur. Pria tunawisma dan buta huruf ini dikenal dengan aksinya yang sangat kejam sebab ia menyodomi 12 anak di bawah umur dan kemudian dibunuh dengan disayat dan dipotong tubuhnya sebelum akhirnya dibuang ke beberapa tempat seperti Pondok Kopi,
Jakarta Timur dan sekitar rawa-rawa, bekas Bandara Kemayoran, Jakarta Pusat. Psikopat sebenarnya bukanlah kelainan jiwa yang berdiri sendiri. Berdasarkan DSM-5, kondisi ini termasuk dalam gangguan kepribadian antisosial. DSM-5 juga menjelaskan ciri penting dari gangguan kepribadian antisosial adalah pola pengabaian dan pelanggaran hak orang lain yang meluas yang dimulai pada masa kanak-kanak atau remaja awal dan berlanjut hingga dewasa. Pola ini disebut sebagai psikopati, sosiopati, atau gangguan kepribadian disosial. Secara umum, hubungan antara gangguan kepribadian antisosial dan psikopat adalah simetris. Sebagian besar orang dengan gangguan kepribadian antisosial belum tentu psikopat, sedangkan sebagian besar dari mereka yang psikopat memenuhi kriteria diagnostik gangguan kepribadian antisosial. Jika ditinjau dari teori Sigmund Freud menyebutkan bahwa psikopat ini adalah orang yang egonya terlalu dikuasai oleh id, ketidaksadaran, sehingga super ego tidak wibawa atau berpengaruh sama sekali terhadap ego. Jadi ego hanya mendengarkan apa kata id, yang artinya semua tindakan seorang psikopat didasari oleh keinginan id semata tanpa memperdulikan baik buruknya tindakan tersebut. Nah, kita masuk sekarang faktor penyebab seseorang menjadi psikopat. Ada 3 faktor yang menyebabkan seseorang menjadi psikopat. Pertama, faktor biologis, hereditas, atau keturunan. Faktor ini adalah yang paling mempengaruhi perkembangan manusia dalam konteks psikopatologi. Faktor yang menyebabkan seseorang berperilaku psikopat secara biologis karena ada kelainan genetik dan ada perubahan psikis kimia pada tubuhnya, seperti ketakutan, rasa cemas, frustasi yang dialami. Rasa itu muncul karena ada kegagalan dalam struktur kepribadian superego. Yang kedua adalah faktor lingkungan yang mendorong seseorang menjadi psikopat. Secara sosiologis meliputi norma dalam keluarga, teman, kelompok sosial, pengaruh lainnya, dan pengaruh-pengaruh lain yang seseorang dapat alami. Adapun keadaan keluarga yang dapat menjadi sebab timbulnya psikopatologi ini antara lain keluarga yang broken home. Yang kedua, keluarga yang masih utuh tetapi karena kesibukan orang tuanya sehingga tidak bisa memperhatikan anak-anaknya. Kemudian keadaan jumlah anggota atau anak serta kedudukan yang kurang menguntungkan yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwa si anak. Dalam hal ini misalnya orang tua membandingkan si anak pertama dengan anak kedua. Selain itu, lingkungan sekolah juga memberikan pengaruh yang dampak yang tidak baik. Sering terjadi perlakuan guru tidak adil, hukuman sanksi-sanksi yang kurang menunjang tercapai tujuan pendidikan, ancaman yang tidak putus-putusnya, serta disiplin terlalu ketat, disharmoni antara peserta didik dan pendidik, kurangnya kesibukan belajar di rumah. Yang berikutnya adalah faktor traumatis. Traumatis merupakan reaksi yang muncul ketika seseorang atau korban dalam keadaan tidak berdaya menghadapi ancaman dari luar, di mana korban tidak dapat melawan ataupun melarikan diri dari ancaman tersebut. Peristiwa tersebut mempengaruhi psikis seseorang yang menimbulkan trauma atau perspektif lain yang berlainan dengan norma-norma atau aturan yang ada di masyarakat. Jenis-jenis psikopat itu sendiri seperti apa sih? Ada yang ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat nih guys. Untuk yang ringan, perilaku psikopat itu menyimpang dari norma-norma sosial seperti berperilaku antisosial, suka memanipulasi. Kalau sedang, menyimpang dari hukum. Psikopat yang sedang ini dia mengandalkan kekerasan tanpa disertai pembunuhan, seperti berperilaku agresif tanpa membunuh. Psikopat yang berat adalah secara umum menyimpang dari norma sosial, hukum, bahkan agama. Psikopat berat mengandalkan kekerasan dengan disertai pembunuhan seperti agresif, membunuh, berperilaku sadis, dan tidak menyesal, serta tidak merasa bersalah. Dari gambaran penjelasan tadi bahwa psikopat berat itu adalah indikator yang menjadikan seseorang berperilaku menjadi seorang pembunuh yang sadis. Tapi tadi ya, kejadian yang terjadi pada hari di mana ia membunuh seseorang tidak lepas dari peristiwa pada masa kecilnya.
Apa yang diterima dari lingkungannya, apa yang dipelajari, kemudian juga ada faktor keturunan. Dan yang tadi sudah saya jelaskan itu sangat mempengaruhi seseorang dalam berperilaku dan bersikap pada saat dia mengalami masalah dan tidak bisa menghandle persoalan tersebut. Nah, untuk teman-teman, pada saat Anda menemukan satu kasus pembunuhan atau kasus-kasus lainnya, coba diperhatikan dari ekspresi wajahnya si pelaku. Kalau memang dia itu tergambar ekspresi wajahnya bersalah, itu akan kelihatan. Tapi kalau dia memperlihatkan ekspresi wajah tidak bersalah, di posisinya psikopatnya udah berat. Kenapa? Karena tidak ada rasa bersalah dan dia merasa bahwa emang seharusnya diperlakukan seperti ini kan orang ini karena dia menyakiti saya. Nah, persoalan yang terjadi adalah sulit sekali untuk menganalisa orang tersebut bahwa dia adalah pelakunya karena ekspresi wajahnya itu datar. Kenapa ekspresi wajah bisa sedemikian datar? Karena perasaan tersebut itu kan lari pertama adalah ke wajah. Dia nggak merasa bersalah. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri saat orang menganalisa kasus-kasus pembunuhan. Nah, solusi seperti apa sih? Jaga kesehatan mental kamu pada saat kamu tidak nyaman, ya tadi kamu bisa bercerita dengan support system kamu atau bercerita dengan profesional. Di mana? Langsung akses ke Poppy Psikolog. Semoga kita semua terhindar dari hal-hal negatif seperti itu dan semoga kita semua memiliki kesehatan mental yang optimal dan baik. Sampai bertemu lagi dan kasih komen di bawah kira-kira kasus apa lagi nih yang mau kita analisa berkaitan sama psikologis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.